Ayah menyapa putri kecilnya untuk makan malam di meja makan. Makanannya lebih kaya dari sebelumnya. Dan saudara-saudara hanya bisa menonton. Gadis itu menghabiskan satu mangkuk demi mangkuk. Tapi yang dia tidak tahu adalah, saat ini, ayahnya sudah membuat keputusan. Gadis bernama Xiaoqi. Tinggal di desa pegunungan kecil sejak kecil. Apakah anak bungsu dari 7 bersaudara dalam keluarga, menderita gangguan penglihatan bawaan? Di matanya, seluruh dunia kabur. Saat teman lain sedang bermain, dia hanya bisa berbaring di samping dengan tali sapi sebagai teman. Sore hari, Xiaoqi akan pulang dengan ternak seperti biasa. Tapi masih di luar, mendengar tangisan saudara-saudaranya. Ternyata ibu Xiaoqi sakit kritis. Tunggu Xiaoqi masuk ke rumah. Ibu duduk di samping tempat tidur. Dia mengatakan kepada ayah untuk merawat Xiaoqi dengan baik. Bagaimanapun, mereka adalah putri mereka. Ibu juga menyuruh anak-anak lain untuk membantu Xiaoqi. Dia yang termuda. Ibu benar-benar khawatir tentang Xiaoqi. Tidak butuh waktu lama, ibu yang paling mencintai Xiaoqi meninggal. Saat ibu meninggal, Xiaoqi masih menggembalakan ternak di ladang. Dia ingin pulang tapi tidak berani kembali. Hanya bisa menangis di lapangan. Dalam 3 bulan setelah ibu pergi, belum ada setetes hujan di langit. Pada dasarnya tidak ada panen makanan di ladang. Ini membuat beban keluarga semakin parah. Dan kedamaian di hati Xiaoqi dengan cuaca yang tidak normal, menjadi semakin tidak nyaman. Hari ini Xiaoqi bertemu dengan sekelompok anak-anak saat menggembalakan ternak. Mereka mengirimkan sepotong semangka ke Xiaoqi, dan melemparkan kulit semangka yang sudah jadi ke kaki Xiaoqi. Xiaoqi yang tidak diketahui sedang memegang semangka. Dia pasti sudah memakannya tanpa ragu. Dan melihat bibi yang berantakan di ladang melon. Sambil memaki sambil mencari pencuri yang mencuri watermelon. Saya melihat Xiaoqi makan semangka. Bibi mengira Xiaoqi mencuri semangka. Mau tak mau dia meraih Xiaoqi dengan kedua tangan. Tidak peduli bagaimana Xiaoqi berteriak untuk menjelaskan, itu tidak berguna. Xiaoqi diseret sampai ke rumah seperti ini. Bibi menunjuk Xiaoqi dan memarahi Sang Huai. Ayah duduk di sebelah. Dia merokok dan merokok tanpa bergerak. Setelah mendengarkan saudara laki-laki saya yang kedua, dia merasa telah kehilangan wajah keluarganya. Ambil tongkat kayu bakar di tanah. Ini hanya putaran pemukulan terhadap Xiaoqi. Kakak laki-laki tertua menatapnya dan wajahnya berkedut. Ini seperti mengalahkan diri sendiri. Ayah masih merokok sendiri. Tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Xiaoqi, yang terbangun dari tanah, menemukan bahwa langit gelap. Dia terhuyung-huyung dan bersiap untuk memasuki rumah. Tapi ternyata pintunya tertutup. Dia hanya bisa menghabiskan malam di bulpen. Di dalam mimpi, ayah akan memeluk Xiaoqi ketika dia kembali dari kerja. Kakakku juga akan mencubit wajah Xiaoqi untuk menggodanya. Sebuah keluarga yang bahagia. Tetapi ketika saya membuka mata, itu masih sapi yang dingin. Masih acuh tak acuh ayah. Ayah mengambil Xiaoqi dan berkata bahwa dia tidak akan menggembala sapi hari ini. Bawa dia ke meja yang penuh dengan makanan enak. Kakak dan adik tidak akan merampoknya hari ini. Dia adalah satu-satunya yang makan hidangan enak di meja ini. Setelah Xiaoqi selesai makan, tapi ayahku membawanya ke pegunungan yang jauh. Datang ke gua di mana saya tidak tahu di mana. Tangisan Xiaoqi sepertinya menunjukkan sesuatu. Ayah akan meninggalkan Xiaoqi di gua ini. Karena keluarga memiliki populasi yang besar. Tidak dapat mendukung begitu banyak orang lagi. Dia hanya bisa membuang anak ini dengan tubuh lumpuh. Tidak peduli seberapa Xiaoqi menangis. Ayah masih dengan tegas melepaskan tangan Xiaoqi. Berjalan di luar gua. Xiaoqi ingin menyusul. Tapi cahaya di gua itu redup. Xiaoqi tidak bisa melihat dengan jelas sama sekali. Dia hanya bisa berdiri dengan putus asa dan menangis dengan keras. Pada saat ini, jeritan Qimei membuat Xiaoqi merasakan harapan. Ternyata kakak laki-laki yang tidak mengkhawatirkan Xiaoqi. Dia mengikuti ayah ke gua ini. Mereka berpelukan dan menangis. Kayak lama gak ketemu. Saat aku berjalan keluar dari gua, tiba-tiba hujan deras. Tanaman di musim kemarau panjang dan hujan bisa bertahan. Tapi Xiaoqi tidak tahu harus kemana. Dia tidak pernah ingin kembali ke rumah itu. Kakak bilang ada banyak orang di kota. Bahkan jika Anda meminta makanan, dia tidak akan kelaparan. Jadi Xiaoqi dimasukkan ke dalam bagasi mobil. Ditarik ke kota dengan ayam, bebek, dan angsa di bagasi. Melihat Xiaoqi pergi, kakak terus menyeka air mata di wajahnya.
Tapi itu tidak jauh lebih baik di kota. Sopir yang menemukan Xiaoqi melemparkannya ke pinggir jalan. Xiaoqi yang tidak tahu harus kemana, hanya bisa didorong ke depan. Semua orang membencinya kotor. Aku takut aku akan mendapat masalah. Tidak ada yang mau mengulurkan tangan membantunya. Xiaoqi hanya bisa meraba-raba ke depan sendiri. Berjalan dari siang ke malam. Ada seorang gadis kecil yang ingin memberi makan Qi Xiao kecil yang lapar. Tapi dia dihentikan oleh ibunya. Pasangan di sebelah dia hanya akan berdiri. Xiaoqi diusir oleh bosnya. Dia sekali lagi memulai perjalanan sendirian. Berjalan ke pintu KTV. Saya baru saja bertemu dengan seorang paman yang keluar. Paman tidak tahu itu baik. Dia masih mabuk dan memberi Xiaoqi 200 yuan. Tapi uang itu belum ada di tangan Xiaoqi. Diculik oleh seorang wanita. Adegan ini dilihat oleh seorang pria tidak jauh. Dia menyusul Xiaoqi. Membawa Xiaoqi ke kediamannya. Memberi Xiaoqi semangkuk nasi. Dia juga mengatakan bahwa dia akan memberi makan Xiaoqi Fan setiap hari. Tapi pria ini bukan orang baik. Dia melakukannya untuk tujuan lain. Ternyata dia ingin Xiaoqi pergi ke jalan untuk mengemis dan memberinya uang. Tetapi pada akhirnya saya tidak mendapatkan 1 sen pun. Pria berpikir itu pasti Xiaoqi tidak cukup menyedihkan. Dia akan mengambil pisau untuk memotong tangan dan kaki Xiaoqi. Xiaoqi menangis serak. Saat itu polisi bergegas masuk, mengontrol pria itu dan menyelamatkan Xiaoqi. Xiaoqi dikirim ke stasiun penyelamat sesudahnya. Dalam waktu singkat di stasiun penyelamatan, Xiaoqi merasakan kehangatan dan cinta dari dunia. Kemudian Xiaoqi diadopsi oleh Bibi Li, dan membawanya ke negara yang jauh. Selama hari-hari bersama Bibi Li, Xiaoqi tampaknya telah kembali ke ibunya. Bibi Li merawat Xiaoqi dengan baik. Belikan mainannya yang lucu, tas sekolah merah muda, dan makanan ringan favorit Xiaoqi. Saya juga mengajari Xiaoqi membaca, menulis, dan musik. Biarkan Xiaoqi merasakan kehangatan rumah lagi. Kemudian, Bibi Li mengirim Xiaoqi ke rombongan seni. Meskipun Tuhan telah mengambil penglihatan Xiaoqi, akan tetapi, Xiaoqi juga memiliki nilai kehidupan yang dapat dicapai. Itu adalah musik. Sayang sekali sejak itu, Xiaoqi tidak pernah melihat Bibi Li lagi. Ketika dia tumbuh, Xiaoqi menjadi anggota utama rombongan seni. Tampil di luar bersama rombongan seni sepanjang tahun. Setiap kali pertunjukan berakhir, dia membungkuk kepada penonton. Tepuk tangan meriah dari penonton adalah kebahagiaan yang dibawa Xiaoqi. Meskipun Xiaoqi tidak bisa melihat, tapi dia benar-benar bisa merasakannya. Hidup dijamin. Hari ini, Xiaoqi menerima surat dari Bibi Li. Hanya ada satu alamat dalam surat itu. Simak isi suratnya. Xiaoqi tenggelam dalam pikirannya. Pada malam hari dia memimpikannya gua 10 tahun yang lalu. Gua mimpi buruk itu. Xiaoqi mengerti sudah waktunya pulang. Inilah sebabnya Bibi Li mengiriminya alamat. Kebohongan pasti menjadi harapan. Xiaoqi akan dapat tinggal di rumah suatu hari nanti. Bagaimanapun, itu adalah rumah Xiaoqi. Memulai perjalanan pulang. Semuanya masih begitu akrab. Adegan ketika saya masih muda masih sangat jelas. Xiaoqi meraba-raba dan datang ke kuburan. Berlututlah dengan kaki dan menangis. Ini kuburan ibunya. Penduduk desa yang melihat pemandangan ini juga datang. Seorang pria di kerumunan bernama Qi Mei. Qi Mei. Dage. Mereka berdua berpelukan dan menangis lagi. Ternyata kakak tertuanya pergi ke kota untuk mencari Xiaoqi. Hanya tidak menemukannya. Sejak itu, tidak ada keberadaan Xiaoqi. Xiaoqi berterima kasih padanya karena telah menyelamatkannya dari gua. Dan ayah Xiaoqi melihat jauh dan tidak berani mendekat. Kakak laki-laki membantu Xiaoqi berjalan pulang bersama. Ayah dengan berlinang air mata mengikuti dengan diam-diam. Xiaoqi akhirnya bertemu dengan beberapa saudara laki-laki dan perempuan. Hanya ayah yang terlambat. Meskipun aku telah ditinggalkan, Xiaoqi, aku masih tidak bisa menahan tangis di bahu ayahku. Ayah masih berkata dengan dingin seperti sebelumnya. Baru kembali. Tapi Xiaoqi, aku masih bisa merasakan suara isak tangis ayahku. Dan bau asap tanah yang familiar. Setelah 16 tahun, Xiaoqi akhirnya kembali ke rumahnya di mana dia telah hilang selama bertahun-tahun. Dia tidak menyalahkan ayahnya saat itu.
Pahami lingkungan saat itu. Beritahu Xiaoqi tentang kehidupan mengemis tahun itu. Tidak ada moralitas. Tapi keesokan harinya, Xiaoqi masih memutuskan untuk pergi. Karena dia ingin menggunakan waktu yang tersisa. Terus menyadari nilai mereka dalam hidup. Melihat Xiaoqi pergi. Kali ini ayah tua itu mengejar tanpa ragu. Jika Anda adalah Xiaoqi, apakah Anda akan memilih untuk memaafkan ayah?